Bab 17. Mata Murti terbelalak ketika melihat suaminya mengelus rambut wanita itu. Murti masih bertahan di tempatnya sambil mengawasi suaminya itu. Namun ada yang lebih membuatnya terperanjat tidak percaya. Nafasnya serasa berhenti seketika membuat dia tersengal. Mungkin dia tidak akan percaya jika apa yang dilihatnya saat ketika membuat dia tersengal. Mungkin dia tidak akan percaya jika apa yang dilihatnya saat ini dikatakan oleh orang lain. Arif, lelaki yang teramat dicintainya itu, telah menancapkan duri tajam di hatinya. Dia melihat bagaimana Arif mencekal lengan wanita itu, kemudian menariknya lalu sekilas mencium bibirnya. Wanita itu sempat protes dengan memukul dada Arif, namun kemudian dia tersenyum malu dan berlari menjauh. Murti benar-benar shock, badannya terasa lemas tak berdaya. Amarah yang tadi membara berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Dia berpegangan pada pilar yang ada di sampingnya, mengatur napas dan juga amarahnya. Sepulang dari Brapo, Murti ingin mengajak Mak Dami jalan-jalan lagi. Wanita itu mati-matian berusaha bersikap seperti biasa agar tak menimbulkan kecurigaan ibunya. "Ibu ingin jalan-jalan kemana lagi?" tanya Murti lembut pada Mak Dami. "Langsung pulang aja ya, ibu wes capek," jawab Mak Dami sambil tersenyum. "Kalau gitu kita pulang ke mondokan dulu ya Bu," pinta Murti. Mak Dami mengangguk menyetujui keinginan putrinya. Wanita senja itu merasa bahagia sudah diajak jalan-jalan. Namun di usianya yang sudah tidak mudah lagi, raganya sudah tak sekuat dulu. Sekarang dia mudah lelah dan sering merasakan linu. Ketika Surti sampai di rumah, pintu masih dalam keadaan terkunci. Ibunya Wahid itu celingukan mencari keberadaan Mak Dami. Sementara Tejo dan Wahid kembali ke lapangan setelah menurunkan istrinya di depan rumah. Karena Wahid ingin melihat layangan yang sedang dimainkan di sana. "Sur, ini kuncinya. Ibumu diajak Murti jalan-jalan," seru Mina dari terasnya. Surti pun menoleh pada istri budi tersebut. "Oh iya Mbak, perginya udah lama tak Mbak?" tanya Surti setelah sampai di teras tetangganya itu. "Iya, jam 10 tadi kalau nggak salah. Wes ya, aku mau bikin bediang perapian di kandang sapi," pamit Mbak Mina setelah menyerahkan kunci pada pemiliknya. "Iya Mbak, terima kasih ya," ucap Surti yang juga beranjak kembali ke rumahnya. Setelah meletakkan tas dan beberapa jajanan Wahid yang dibawa dari rumah utinya, Surti segera menuju dapur. Wanita itu hendak memanasi sayur untuk makan malam nanti sambil mencuci beberapa perabot yang kotor. Setelah urusan di dapur selesai, istri Tejo itu mulai menyapu dari dapur ke depan, merapikan beberapa mainan Wahid yang berserakan setelah tadi dimainkan Rido. Rumah sudah bersih, kini dia beralih ke kandang, membuang kotoran juga, memberikan makan juga minum. Begitulah kesehariannya. Kini Surti yang lebih sering merawat sapinya semenjak Tejo ikut bekerja bersama Budi. Wanita itu tidak keberatan, namun dengan satu syarat. Hanya ada 2 sapi di kandang. Jika Sipon sudah lahiran, maka sapi satunya harus dijual. Selalu seperti itu. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Surti berdiri di depan rumah sambil berbincang dengan Mina. "Mak Dami belum pulang, Sur?" tanya wanita yang selalu bersikap baik padanya itu. "Belum Mbak, mungkin ibu nginap. Dari kemarin katanya kangen sama Rido. Rencananya besok mau tak antar ke sana, sudah dijemput sama Murti." "Ya, namanya ibu dan anak, pasti ada ikatan batin, Sur," sahut Mina yang tanpa sengaja telah mengusik hati Surti. "Iya Mbak, apalagi Murti itu anak kesayangannya," balas Surti dengan suara pelan. "Loh, kamu kok bilang seperti itu? Bukannya kalian diperlakukan sama?
Kembali Mina bertanya. Iya Mbak, tapi yang kurasakan ibu itu lebih menyayangi Murti daripada aku. Akhirnya Surti pun keceplosan bicara. Itu paling perasaanmu sendiri, kamu kan yang lebih tua, jadi seolah-olah semuanya dibebankan padamu, Sur. Aku dulu juga merasakan hal yang sama. Semua itu bukan karena orang tua kita pilih kasih, tapi mereka merasa kalau kita mampu melakukannya. Panjang lebar Mina berbicara dengan Surti. Semoga saja benar seperti itu, Mbak, sahut Surti sambil tersenyum. Bunyi ponsel berdering membuat keduanya diam untuk sesaat. Setelah terdengar untuk yang kedua kalinya, barulah Surti beranjak. Wes ya Mbak, aku tak angkat telepon dulu, pamit Surti sambil berjalan masuk ke dalam. Ibu nginap di sini aja ya, pinta Murti pada ibunya ketika mereka sedang duduk santai di teras sambil mengawasi Ridho bermain. Mak Dami seperti memahami sesuatu, dia bisa melihat ada kesedihan yang disembunyikan putrinya. Iya Mur, ibu juga masih kangen sama Ridho, jawab Mak Dami sambil tersenyum padanya. Tiba-tiba Murti memeluk wanita yang telah melahirkannya itu. Mak Dami terdiam sesaat, kemudian dia mengelus punggung anak kesayangannya itu. Sebenarnya Murti ingin sekali bercerita dengan ibunya, namun diurungkan karena dia tidak ingin membebani pikiran Mak Dami. Murti masih terlihat murung setelah dia menyiapkan makan malam. Dia pun segera masuk ke kamar untuk membersihkan dirinya. Saat dia sudah berada di balik pintu, wanita itu melihat suaminya sedang mengutak-atik ponsel sambil tersenyum. Cukup lama Murti memperhatikan Arif yang belum juga menyadari kehadirannya. Lelaki itu sudah tak setia, dia sudah mengkhianati cintanya. Murti ingin sekali dia berteriak dan mencaci maki suaminya itu. Namun wanita itu masih memikirkan putranya. Dia tidak ingin melihat Ridho menderita jika mereka harus berpisah. Untuk saat ini sekuat tenaga dia menahan rasa sakit di hati demi masa depan putranya. Sudah mandi Mas? Tanyanya mencoba basa-basi. Arif menengok sekilas pada istrinya. Lelaki itu kemudian meletakkan ponselnya di meja. Belum, aku maunya mandi bareng, godanya dengan menaik turunkan alisnya. Hati Murti mencolos, wanita itu hanya tersenyum menanggapi candaan suaminya. Semoga aku sanggup bertahan dengan kepura-puraan ini ya Rob. Mereka berdua pun melakukan apa yang diinginkan oleh Arif. Tak ada lagi gairah di dalam diri Murti, semua terasa hampa. Mungkin dia adalah wanita terbodoh karena masih mau bertahan dengan pengkhianat. Assalamualaikum, Tejo dan Wahid baru pulang dari lapangan setelah hampir maghrib. Tanpa menunggu jawaban, salam bocah 6 tahun itu masuk ke rumah. Ibu, serunya memanggil Surti. Sepi tak ada jawaban. Ibu, dia terus saja berteriak memanggil ibunya. Bah, Surti mengagetkan Wahid dan langsung memeluk anaknya yang masih terkejut. Ah ibu, hahaha. Wahid tertawa kegelian karena diciumi ibunya. Tejo masuk ke rumah setelah memarkir motornya di samping rumah yang sudah dijadikan garasi. Lelaki itu tersenyum melihat kedua orang yang dicintainya begitu bahagia. Tak ingin ketinggalan, dia pun ikut bergabung dengan istri dan anaknya. Sementara di tempat lain, seseorang terlihat sedang melamun. Seorang wanita yang telah lama ditinggal sang suami pergi merantau ke luar negeri. Dia terlihat senyum-senyum sendiri, membuat siapa saja yang melihatnya pasti menggelengkan kepala. Begitulah kalau cinta sudah menyapa, tak peduli pada siapa dia berlabuh.